Gue sendiri sebenarnya udah betah sih kuliah di sini. Tapi Cuma kuliah di Mesir juga salah satu cita-cita gue, Zam. Aris, gue minta tolong lu dong soal skrip gue. kenapa dah depan pintu mulu? Nanti jodohnya kehalang loh. Lah, jodohnya kan gua. Ya enggak, Lin? Lah, gak bisa gitu dong. Gua kan garda terdepan buat Alina. Fans Alina nih. Woi, makasih banyak ya, Ra. Gue bersyukur banget punya sahabat kayak lo. Pokoknya lu harus berkabar ya sama Faris. Pokoknya semangat terus Alinaku. Ibu akan selalu dukung Alina. Dan ibu juga akan selalu ngedoain Alina setiap saat. Oke? Lin, lu gak apa-apa? Lin, lu gak bilang ini kenapa? Gue muak sama semuanya, Ra. Gue muak sama semuanya. Ibu gak apa-apa? Gak apa-apa sih, ibu baik aja. Makasih ya ibu. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Kopi Friends sama saya Akbar Diva Prasetya di Hima Kopi Podcast. Kali ini kayak biasanya gue nggak datang sendirian pastinya, bersama bintang-bintang tamu yang hebat-hebat, terutama di kalangan KPI. Di kesempatan kali ini gue kedatangan sutradara, Astrada, dan juga pemeran utama dari short movie Alina. Pertama kita kenalin dulu, ada Lutfi sebagai sutradara, juga ada Ayu Rembulan sebagai pemeran utamanya, dan juga ada Farah sebagai asisten sutradara. Ikutin terus obrolan kita kali ini karena gue janji obrolan ini pasti bakal seru banget. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Gimana? Gue pengen nanyain dulu deh perasaan kalian untuk hari ini dulu. Perasaannya gimana hari ini? Bahagia nggak? Wah, bahagia banget sih. Tapi ada campur aduknya kayak deg-degan juga tiba-tiba diundang ke sini gitu nah. Ya, bener banget. Bener banget. Deg-degan. Short movie Alina. Short movie Alina, judulnya Benar. Alina ya. Alina. Gue pengen nanyain dulu terkait di sini di short movie ini kalian sebagai apa, dan coba ceritain gimana pengalaman kalian selama produksi ini. Mungkin dari Ade Lutfi dulu. Oke, baik. Saya ulang lagi ya perkenalan nama gue Adi Lutfi Fadilah. Nah, di short movie Alina ini gue berperan sebagai sutradaranya yang ngedirect film ini gitu. Nah, untuk tantangannya dalam memproduksi short movie ini, dalam ngedirectnya tuh banyak banget. Dimana ya kita tahu sendiri ya KPI di Universitas PTIK Jakarta ini untuk syuting-syutingan, untuk ngedirect film itu kan nggak ada pelajarannya, maksudnya yang menjurus banget ke situ nggak ada gitu. Jadi harus belajar otodidak, sering buka YouTube, sering lihat konten-konten penyutradaraan gimana, pembuatan berkas-berkasnya gimana. Itu emang benar-benar tantangan banget sih bagi gue sebagai sutradara ini dari dalam film nih gitu. Iya, karena memang kalau misalnya di mata kuliah kita di KPI ada sebenarnya, tapi kita belajarnya terkait dasar-dasarnya doang, dan itu baru ada di semester 5. Benar. Itu baru ada di semester 5, jadi lumayan semester 4, sorry. Semester 4 itu kita udah ada nggak sih dasar-dasar produksi siaran TV kan? Iya nggak sih? Semester 4 udah ada kan? Oh iya udah ada. Dan kita belajar terkait dasar-dasar dong, kita nggak belajar mendalam. Dan karena ada short movie ini mau nggak mau jadi harus belajar lagi ya. Kalau misal dari Ayu sendiri, gimana pengalamannya dan di short movie ini sebagai apa aja? Oke, sebelumnya perkenalkan lagi, halo semuanya, nama saya Ayu Rembulan. Di sini saya sebagai Alina, salah satu pemeran utama dari short film Alina. Nah, prosesnya tentu yang seperti dibilang tadi ya, otodidak, karena benar-benar pertama kali juga nyoba syuting, harus ngedalamin karakter Alina tuh yang benar-benar kayak harus belajar sampai kayak nyari referensi kayak gitu untuk karakter ini harus gimana, masuknya gimana gitu. Jadi benar-benar banyak proses sih dan harus banyak belajar juga dari sini. Ada banyak pengalaman juga sih tentunya. Di sini lu sebagai Alina, pemeran utama. pemeran utamanya juga, dan sebagai scriptwriter juga. Iya, benar. Bareng sama Muhi sama Feby. Muhi dan Feby.
Gimana akhirnya lu ngambil 2 peran nih di sini sebagai scriptwriter juga dan lu sebagai pemeran utama juga. Itu ada pengalaman atau ada rasa tersendiri nggak dengan ngambil 2 peran kayak gini? Oke, cerita sedikit nggak apa-apa ya? Oke, jadi film ini tuh sebenarnya awalnya cuman kayak sekedar mimpi aja kali ya, mimpi. Tapi akhirnya mimpi ini bisa diwujudkan dalam bentuk sebuah film itu tentunya hal yang sangat bahagia gitu ya. Apalagi perjalanan awal tim skrip, gua, Feby, Muhyin dari awal, dari semester 4 kali ya bikin cerita ini sampai akhirnya semester sekarang gitu baru syuting dan baru selesai. Alhamdulillah, itu tentunya perjuangan yang sangat benar-benar kayak gak nyangka tapi seru gitu. Walaupun kayak kita di sela-sela nulis cerita kita sambil kayak bertukar pikiran, terus dibantu juga sama pas sutradara gitu. Jadi benar-benar seru banget sih. Kalau misalnya Farah, yang mana kita tahu di sini lu bener-bener pertama kali untuk ikutan produksi short movie seperti ini. Karena sebelumnya di Himakopi Production itu sendiri, PH yang bikin short movie ini, itu kan sebelumnya kita udah pernah bikin tentang video pengenalan kabinet, introduction Dharma Abinaya. Dan lu di situ cuma sebagai ekstra sampai akhirnya sekarang sebagai asisten sutradara. Gimana pengalaman lu dalam menjadi asisten sutradara? Sebelumnya halo, gue Farah Diandra dan di sini gue sebagai asisten sutradara 3. Buat gue pribadi ini ya pengalaman baru, dan selama syuting sebelumnya kayak waktu pengenalan kabinet itu gue merasa kayak gue amazed banget ngeliat tim Himakopi Production yang bikin gue kayak oh suatu saat gue juga mau ikutan dalam pengerjaan project selanjutnya. Dan ya di sini gue juga otodidak seperti Lutfi dan Ayu, gue dari nol gimana caranya bikin master breakdown, gimana gue nge-arrange kostum buat talent-talent yang mana per hari aja itu bisa belasan baju di total. Jadi ini benar-benar pengalaman yang berharga sih buat gue. Keren banget dan seru sih. Oke, jadi emang kalau gue dari pribadi, karena gue juga memang ngikutin kalian selama proses short movie ini, walaupun gue tidak cimpung langsung dalam urusan kreatifnya, tapi memang kalau misalnya kita ngelihat perjalanan emang seru ya. Bener-bener kayak roller coaster banget gitu. Maksudnya kadang ada di fase dimana kita capek, tapi kadang di fase mana kita seru. Benar. Jadi gue pengen nanya terkait perasaan kalian. Gimana perasaan kalian setelah berhasil memproduksi short movie ini? Dari Farah dulu mungkin. Karena gue di sini kan sebagai asisten sutradara 3 ini, gue bekerja di praproduksi dan saat produksi. Yang mana emang di awal mungkin karena pertama kali juga gue belum ada ilmunya sama sekali, itu benar-benar gue terasa hektik. Ya capek pasti, lelah pasti. Cuma at the end ternyata begitu udah selesai, gue kok kayak mixed feeling sih, kayak antara senang, sedih, itu semuanya jadi satu gitu. Cuma ya gue lega, semua ya berjalan dengan lancar, nggak ada kendala yang benar-benar urgent harus bagaimana. Jadi ya gue puas sih dengan hasilnya. Kalau misalnya Ayu, gimana perasaannya Ayu setelah tadi kayak tadi lu bilang lu dari semester 4 nulis untuk cerita ini, dan akhirnya sekarang setelah di semester 6 bisa diproduksi dan selesai gitu syutingnya. Gimana perasaan? Tentunya ada rasa lelah ya, tapi setelah menjalani semua itu kayak ya akhirnya udah gitu. Kayak seneng juga gitu. Saya dari perjalanan yang cukup panjang sampai akhirnya ada titik sekarang tuh kayak nggak nyangka, tapi ya ini loh gitu. Akhirnya tercapai dan tentunya seneng banget sih. Apalagi sama tim skrip gue juga mau bilang makasih sama Feby sama Muhi karena udah nemanin gue dari nol banget ibaratnya sampai sekarang kayak gitu. Dari Pak sutradaranya nih. Sorry, kita selesai syuting tuh kapan? Tanggal terakhir syuting. Iya, Jumat tuh tanggal berapa ya lupa? Jumat kemarin tuh tanggal 31. Iya, 31 Januari.
tanggal 31 Januari lu melaksanakan hari terakhir syuting. Nah, Gimana perasaan lu di tanggal 31 itu ketika syutingnya selesai? ini pertanyaannya yang berat banget bagi gue tentang perasaan ya. Kenapa berat? Karena dari proses perjalanannya syuting ini, dari praproduksi, dari tim developmentnya bahkan ya, terus praproduksi, produksi, dan sekarang masuk ke pasca produksi, itu tuh bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang singkat, tapi itu waktu yang sangat panjang, mengorbankan banyak tenaga, banyak pikiran, mengorbankan orang juga bahkan, dan mengorbankan kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bahagia, pasti bahagia, karena udah apa yang sudah kita mulai, kita udah mulai melihat nih hasilnya gitu. Nah, sudah selesai syuting tuh udah kayak udah separuh jalan gitu. Itu udah bahagia banget. Tapi di samping itu gue juga kayak merasa sedih, terus kecewa sama diri gue, sama terus ada rasa gimana ya, kayak masih kurang gitu dalam memproduksi film ini. Kenapa? Karena dari proses syuting ini itu gak semaksimal yang bisa gue berikan gitu ke penonton nantinya mungkin ya. Tapi ya namanya short movie pertama gue juga, ini jadi pelajaran banget bagi gue gimana kedepannya semoga bisa menjadi lebih baik lagi untuk tag-tag atau film-film selanjutnya gitu. Jadi kalau dari gue sendiri sih emang campur aduk sih rasanya gitu, perasaannya kalau mau lu tahu sendiri gitu. Jadi ada kemungkinan film-film selanjutnya nih? Bakal bikin film-film selanjutnya nih? Kalau kepinginnya ada. Tapi kita lihat ke Iya, depannya lihat gimana nanti. ya. Nah, untuk short movie ini tuh sebenarnya bercerita tentang apa yuk? Caroline nulis, gue pengen nanya ke lu. Oke, jadi short movie ini judulnya Alina, Cita Cinta di Atas Kertas ya. Jadi ini tuh menceritakan tentang seorang mahasiswa yang sedang menggapai impiannya gitu. Tapi di tengah itu dia mempunyai trust issue tentang kehilangan seorang ayah. Jadi si Alina ini udah kehilangan sosok figur ayah dari dia kecil, sampai akhirnya ketika dia ingin menggapai impiannya dan hampir berhasil, dia harus kehilangan sosok ibunya dan kehilangan orang yang dia sayangin gitu. Tapi di tengah itu juga ada sosok sahabatnya si Humaira ini yang benar-benar kayak selalu support banget dia dari awal dia terpuruk sampai akhirnya dia bangkit lagi gitu. Jadi benar-benar hal yang keren banget sih, kalian harus nonton gitu. Nah, ngelihat dari yang tadi dijelasin sama lo, ini kan berarti peran Alina di sini, karakter Alina di sini dan alur hidupnya Alina itu kan nggak yang segampang itu ya, karena dia maksudnya benar-benar dapat kabar baik, jatuh lagi, dapat kabar baik lagi, jatuh lagi. Gimana lu mempersiapkan diri lu dengan karakter yang begitu emosional seperti ini gitu? Nah ini nih, jadi ada scene berapa ya yang sedih itu? Scene 16. Ya, 16. Itu kan benar-benar scene yang gong banget ya, kayak benar-benar wah. Jadi di sini gue emang yang nulis, tapi ketika gue masuk ke karakter Alina dan Ayu tuh beda. Kalau di sini kalau dari versi Ayu tuh orang yang kalau marah ya dia nggak bisa ngomong marah, dia kecewa dia nggak bisa gitu. Tapi kalau jadi ke peran Alina, dia harus disuruh kecewa, dia harus punya perasaan marah yang itu buat gue sebuah tantangan juga. Dan ada ketika ada si nangis, itu bener-bener harus sampai bener-bener latihan gitu. Kayak gue nyari referensi, terus nyari film-film yang bikin gue sedih. Sampai akhirnya pas di tag itu yang kalau Ayu itu yang biasanya kalau nangis atau apa itu dia nggak bisa dilihat orang. Tapi tantangan juga ketika gue di scene itu, gue harus nangis di depan kamera dan dilihatin banyak orang. Itu hal yang nggak mudah sebenarnya. Jadi benar-benar banyak latihan, terus juga iya tantangan gitu. Tapi pas ngejalaninnya kayak setelah nangis kayak aduh iya ya gitu. Tapi sebenarnya emang setiap perasaan tuh harus dirayakan sih. Entah kita sedih atau kecewa atau bahkan bahagia pun sebenarnya kita nggak apa-apa loh untuk ngerasain itu semua. Nggak harus kita kayak sedih, kita dipendem, kita nangis tuh gue nggak boleh nangis. Kalau nangis lemah itu nggak boleh gitu. Jadi kalau kita mau nangis, nangis aja nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu sedih boleh. Yang nggak boleh itu berlarut-larut dalam kesedihan, itu yang nggak boleh. Oke.
Kalau tadi lu bilang Lut, Pak sutradara tadi bilang bahwa ini salah satu short movie pertama lo. Benar. Dan tadi kayak yang dijelasin sama Ayu juga bahwa di sini tuh ceritanya benar-benar yang kayak roller coaster juga lah. Apa tantangan terbesar lo dalam menyutradarai short movie ini? Ada nggak? Wah, tantangan. Kalau tantangan gue tadi intro udah gue sebutin tadi ya, kayak kami tuh harus belajarnya dari otodidak sendiri. Itu tantangan yang pertama. Kemudian bagaimana gue harus bisa memberikan pemahaman ke aktor gitu kan. Gimana sih perannya Alina tuh seperti ini. Peran yang ini seperti ini gitu. Di sini ini lo harus kayak gini. Lo harus perani kayak gini. Blockingnya harus kayak gini, kayak gini. Itu tantangan juga menurut gue. Terus juga pembuatan storyboardnya. Pembuatan shortlistnya juga. Bagaimana pengambilan shootnya, kameranya gitu. Kemudian juga bagaimana hubungan gue sutradara dengan tim-tim produksi gue gitu. Gimana gue harus ke Astrada 1-nya, Astrada 2-nya, Astrada 3. Gue harus kayak ya pokoknya menjalin komunikasi yang baik dengan tim-tim produksi itu juga termasuk tantangan baru buat gue gitu ya. Terus apalagi selain itu ada juga di bagian misalnya bagaimana film ini tuh harus sesuai dengan target dari produsernya. Gimana produsernya saat awal tuh bilang ini film harus 30 menit. Nah sedangkan itu di gue sendiri kayak waktu buat scene-nya gue udah nargetin 25 menit ya. Tapi waktu di selesai syuting malah lebih tuh, bisa lebih. Nah itu buat tantangan juga buat gue kayak ini sebenarnya apa sih yang kurang dari manajemen gue? Apa yang harus gue perbarui? Apa yang harus gue ubah lagi gitu supaya bisa tepat dengan keinginan dari produsernya sendiri gitu. Nah, iya karena memang pasti karena ini proyek pertama. Iya. Pasti banyak banget ruang belajar kita yang kedepannya bisa kita improve lagi lebih baik lagi gitu kan. Tapi kalau gue mau nanya, alasan lu mau untuk nyutradarai short movie ini apa? Apa alasannya? Alasannya, sebenarnya kalau untuk alasan sendiri dari dulu gue tuh sudah suka dengan film, nonton film gue suka. Terus gue juga suka dari dulu tuh Diman gue sudah buat drama-drama, buat film tuh sudah ada dari zaman gue sekolah dulu. Tapi gue nggak ngedalamin itu sampai gue ketemu sama pak produser ini, pak produsernya yang memotivasi gue juga kayak, wah lu cocok nih di film, coba deh ini, coba lu dalamin dah. Ya udah gue coba, ternyata seru banget emang di film ini gitu. Apalagi gimana gue juga suka nulis ya. Nah di tulisan gue tuh gimana di bayangan gue tuh tulisan itu bagaimana bisa hidup gitu. Bagaimana tulisan itu bisa menjadi sebuah karakter baru yang bukan diri gue sendiri. Misalnya gue di sini sebagai mahasiswa doang. Nah ketika gue nulis dan ketika gue filmkan dan itu gue pemerannya misalnya, gue bisa berubah jadi apa aja. Gue bisa berubah jadi presiden misalnya. Gue bisa berubah jadi gubernur atau gue bisa berubah jadi dokter di film itu. Kan itu kayak sesuatu hal yang luar biasa bagi gue gitu. Ya karena kalau misalnya kita nulis dan membuat karakter-karakter itu kita bisa bikin karakter yang kita mau. Iya gitu. benar. Jadi kayak bentuk keinginan kita bisa kita tuangkan dalam tulisannya. Iya, kebetulan saat ini bisa dituangkan dalam bentuk film juga gitu kan. Kalau misalnya Farah, kayak tadi dibilang di awal gue bilang ini benar-benar yang project pertama lo. Gimana rasanya ketika lo diajak untuk ngerjain project ini gitu dan sebagai asisten sutradara gitu, jabatan yang benar-benar yang kemana-mana ngikutin sutradara mulu, yang sutradara kesini maunya ya harus diikutin maunya gitu. Jadi omongan sutradara apa itu pertama kali kedengaran pasti langsung ke Astradanya. Gimana perasaan lu ketika pertama kali diajakin project ini? Seperti yang udah gue mention tadi di awal, gue emang udah berniat untuk join kalau misalnya nanti ada project gitu ke Himakopi Production. Jadi pas gue di chat pertama kali, gue mau tawarin ya buat jadi asisten sutradara, ya gue pastinya seneng lah, dan gue merasa excited, gak sabar buat kedepannya apa yang akan gue lakukan dan melatih skill perfilman itu kayak gimana, pokoknya mencari ilmu baru lah. Dan gimana ya, menurut gue tuh kayak sebuah momen yang satu itu karena gue ditarik tanpa gue harus
tes atau interview itu, jadi gue merasa kayak oh ternyata gue bisa dipercaya ya untuk project ini, yang mana kan ini kita bekerja sama ya, gue sama senior gue yang udah lebih duluan kayak Lutfi dari awal. Jadi gue merasa kayak blessed, terus kayak ya gue merasa kayak terhormat aja gitu loh buat join project ini. Sebenarnya apa sih tugasnya Astrada itu apa? Peran lu di short movie ini kan sebagai asisten sutradara. Tugasnya asisten sutradara yang lu peranin di sini tuh apa aja tugasnya? Kalau untuk gue sendiri, gue memegang sebagai penanggung jawab beberapa departemen, dan gue juga memegang tanggung jawab untuk namanya ada master breakdown untuk dia tuh ya nanti kebutuhan produksi ya, di saat produksi, praproduksi, kayak untuk kebutuhan audio kita butuh apa, dan ada berapa talent yang ada di dalam scene-scene tertentu, terus kita di interior atau di luar, malam atau pagi. Juga gue kan memegang 2 departemen, yaitu artistik bagian set dekorasi, terus tata ruang nanti mau bagaimana, properti, ya kebutuhan untuk syuting. Juga gue memegang departemen makeup dan tata busana, yang mana itu juga lebih personally gue merasa lebih challenging yang bagian departemen yang kedua ini nih dibanding yang set dekoratornya. Itu banyak ya orangnya, kayak art, ada art, dekorator segala macam, itu ya 9 ada lah ya orang. Sedangkan kalau yang di tata busana ini dan tata rias itu ya jauh lebih sedikit ya kuantiti tim gue. Jadi gue merasa kayak ya emang ini challenging tapi juga fun to do buat gue personally. Ya FYI aja, jadi kalau misalnya di short movie atau produksi film itu tuh biasanya banyak departemennya. Ada departemen produksi, isinya produser dan segala macamnya. Terus ada departemen penyutradaraan, itu sutradara dan Astrada. Ada departemen kamera, ada departemen art, ada departemen kostum dan tata rias, departemen sound. Jadi sebenarnya banyak banget departemen-departemennya, dan biasanya Astrada itu dibagi, lu megang yang ini, megang ini gitu ya. Di sini Farah sebagai Astrada megang di bagian art dan make up dan kostum tata rias. Nah, kan ini project yang kita kerjakan secara otodidak. Kayak yang tadi berkali-kali sutradara bilang bahwa ini tuh bener-bener kita akhirnya harus nyari lagi, belajar lagi gitu. Gitu juga pasti dengan hal actingnya yuk. Apa tantangan terbesar lu dalam acting di short movie ini? Karena selain memang filmnya yang alurnya itu naik turun, terus genrenya yang drama, pasti acting itu yang paling dibutuhkan gitu dalam film ini gitu. Ada nggak lu ngerasa kayak, kok yang ini berat banget ya? Yang ini bagian ini kok kayaknya berat banget ya? Ya yang tadi gue bilang di awal ya Bar, sebenarnya karakter Ayu malnya beda. Jadi secara otodidak juga gue harus belajar dari awal juga. Maksudnya bukan ya otodidak juga, kayak nyari referensi atau misalnya nyari-nyari misalnya film ini karakter buat masuk ke ini tuh gimana gitu. Jadi kan kalau misalnya sebuah cerita itu berjalan dengan bagus, kita harus menghidupkan cerita itu gitu kan. Salah satunya ya pemerannya, aktor-aktor ya gitu. Jadi gue disitu bener-bener kayak banyak referensi sih, nonton film-film, terus gue liat podcast gimana caranya seorang aktor atau artis itu masuk ke dalam sebuah skrip yang dimana kepribadian dia sama skrip itu beda gitu. Jadi cara masuk untuk cerita itu hidup tuh gimana gitu. Bener-bener kayak belajar sih di situ. Kalau lu gimana lu cara milih aktornya ini? Karena maksud gua nggak banyak di kita sendiri, terutama di KPI-nya, orang-orang yang memang fokus banget dalam urusan acting gitu. Cara lu menentukan, oke, aktor yang karakter ini diperanin sama ini, karakter ini sama ini, itu gimana caranya? Oke, mungkin kalau untuk bagaimana gue untuk milih beberapa aktornya itu, yang pertama tuh gue lihat dari latar belakangnya dulu. Misalnya
Kayak misalnya si Alina, terus juga Alina ini adalah yang buat adalah si Ayu ya, scriptwriter-nya. Nah terus gue tanya-tanya tuh si Alina nih orangnya gimana, sikapnya gimana, sifatnya gimana, terus masa hidupnya gimana gitu kan. Ternyata dia ada sejalan dengan beberapa sifat yang Ayu punya gitu. Dan beberapa cerita yang mirip sama punya Ayu juga kan. Jadi ya udah sekalian dia yang pembuat skripnya dan dialah yang merani Alina. Jadi sejalan gitu. Biar nggak ada lagi misalnya gue harus pelajarin dulu nih skrip ini. Kalau misalnya gue milih yang lain ya. Misalnya gue milih si Farah misalnya sebagai pemeran Alinanya. Nah kalau misalnya gue milih Farah kan nggak tahu tuh scriptwriternya, penulisan skripnya gimana, Alina tuh siapa, dia harus belajar lebih dalam lagi karena kita baru. Jadi bagaimana gue harus mengefisiensinya, untuk biar cepet gitu. Nah ya udah gue milih si Ayu aja gitu sebagai pemeran Alinanya. Terus kalau untuk ada pemeran keduanya namanya Humera. Nah Humera tuh sifatnya yang ceria, ekstrovert gitu kan. Nah jadi gue milih ada orang yang gue kenal dia ekstrovert juga. Nah yaudah gue langsung tanyain ke dia, ini lu mau gak jadi pemeran ini? Ternyata dia mau, setuju. Nah kalau untuk pemeran pendukungnya tuh gue milih yang gak terlalu karena di pemeran pendukung juga gak terlalu terlihat banget kan. Jadi bisa milih bebas ada yang mau atau enggak gitu. Jadi emang kalau untuk karakter-karakter yang punya bobot scene yang berat, mau nggak mau lo harus nyari orang yang karakternya sama karakter yang ingin lo cari gitu ya. Kalau untuk urusan fisik, ada kaitannya nggak antara, maksudnya apakah fisik juga jadi pertimbangan lo dalam menentukan aktor-aktor lo? Oke, kalau untuk fisik ada sih sebenarnya. Apa yang penting cantik? Itu juga termasuk. Itu termasuk. Terus yang penting juga cantik, yang penting ganteng. Iya benar. Soalnya juga waktu penentuan ada satu untuk pemeran laki-lakinya sebagai itu juga pemeran yang inti juga di dalam film ini. Itu gue udah ngasih beberapa nama, nggak semua laki-laki gue pilih ya kan. Ada beberapa nama yang ganteng, terus dia punya sifatnya hampir mirip. Ya walaupun dia ganteng tapi sifatnya nggak mirip, ya nggak bakal gue pilih kan, nggak bakal gue masukin ke dalam urutan. Misalnya lu mau nggak jadi pemeran ini atau enggak gitu, nggak mungkin. Oke. Jadi karena memang maksudnya kayak di beberapa director, di beberapa sutradara menentukan aktor itu biasanya dari fisik dulu, baru di karakternya. Tapi kalau lu dari karakter dulu baru ngeliat dari fisiknya. Iya. Kalau misalnya dari lu, Far, dari project short movie ini, apa pelajaran yang bisa lu ambil? Pelajaran yang terkait produksi ya? Terkait produksi, kita kan makan syuting itu selama 7 hari ya di total, dari estimasi 4 hari, dimana menurut gue teamwork dan ketepatan waktu itu penting banget. Scenes kita dalam 1 hari kita bisa berapa scenes, kayak day 1, day 2 kita tuh 9 scene dan 13, dan itu kan panjang. Pengambilan syuting gak cepet lah ya, dan pasti harus retake. Kalau misalnya sutradara merasa oh ini kayak kurang, kita harus retake lagi sampai ya memang sesuai dengan ekspektasi sutradara kan. Jadi kita manajemen waktunya di situ juga harus dikelola dengan baik ya. Seperti dari pelajaran day 1 kita ada keterlambatan untuk shoot juga ya, di samping dengan scene-nya banyak. Jadi kita nambah hari, dan apa ya yang berharga lagi, pengalaman ya, tadi gue udah sempat bilang, gue udah mention pengalaman di film ini nih sebenarnya ya banyak. Kayak gimana kita berkomunikasi dengan sesama tim. Kayak gue tadi bilang departemen artistik, departemen tata rias dan wardrobe itu, jadi kita harus mengelola bagaimana kita menghadapi orang dengan karakter berbeda-beda. Kalau misalnya gue koordinasi nih dengan departemen artistik, gue kan membagi tugas ya, gue yang mengelola gimana mereka harus ngapain, terus ternyata mereka mengerjakan itu ngaret, gue ini udah belum, ntar lagi di luar. Jadi kan gue harus yang ngelatih, di samping gue ngelatih sabar, gue jadi kayak yaudah nggak apa-apa, ini hitung-hitung gue juga jadi
ya melatih kesabaran. Gitu, gue udah rada speechless sih sebenarnya ya kalau misalnya inget-inget yang kemarin kayak gitu. Nah juga Bar, tantangan yang terbesar bagi gue juga sebagai sutradara tuh, ya salah satunya kayak Farah bilang tadi tentang manajemen waktunya, terus manajemen bagaimana anggaran yang dipunya dari produser tuh bisa dimanfaatkan seminimal mungkin, semaksimal mungkin gitu, dengan estimasi yang awalnya 4 hari jadi 7 hari. Itu kan kayak kita udah anggarin untuk 4 hari, tiba-tiba jadi 7 hari itu kan pasti harus di press banget gitu kan. Terus juga di art decoration-nya juga gimana buat ada, jadi di dalam film tuh ada scene malam gitu kan. Nah, sedangkan kita syutingnya tuh jam 8 pagi gitu. Gimana cara buat tempat itu jadi malam gitu kan, butuh waktu banget, butuh kreativitas juga untuk buat set itu gitu. Nah, itu juga tantangan banget bagi gue gitu, baru gitu. Iya, karena ya balik lagi sih, memang karena kita ini short movie pertama ya. Benar. Short movie pertama pasti selalu ada aja kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa bikin kita jadi lebih baik lagi gitu ke depannya. Ini kita udah mau di penghujung acara. Iya. Gue pengen nanya dua pertanyaan terakhir ke kalian bertiga. Gue pengen nanya terkait momen. Apa momen yang paling berkesan selama proses produksi ini? Entah dari proses development, ataupun di praproduksi, ataupun di produksinya. Itu yang paling berkesan buat kalian, itu yang proses bagian mana? Ayu dulu aja. Kalau dari Ayu? Dari Ayu? Oke, kalau dari gue sendiri momen paling berkesan ya selama syuting, selama di balik layar, setiap abis adegan itu kru atau yang lain itu pada ngasih semangat gitu. Itu kayak bener-bener kayak abis selesai kita abis shoot terus kayak langsung ih keren semangat tuh, kayak word of affirmation-nya tuh ini banget gitu. Jadi kayak jadi lebih semangat gitu. Terus momen yang apa lagi ya? Banyak. Banyak lah ya? Iya banyak. Kalau misalnya dari Lutfi? Gue terakhir aja, Farah aja dulu. Oke. Kita ngikutin kata sutradara. Saya diatur sama sutradara nih masalahnya nih. Harus nurut. Dari Farah dulu, gimana? Personally ini rada personal sih, soalnya kita kan di shoot rumah Alina, kita ada ngambil itu di rumah gue. Gue adalah anak ekstrovert yang dipaksa buat jadi anak rumahan. Jadi namanya anak ekstrovert kan maunya bergaul, maunya ketemu teman. Sedangkan ya itu gue bilang terpaksa jadi anak rumahan. Gue suka banget pas teman-teman gitu, apalagi ini kan ya tim gue sendiri, project pertama gue itu ada di rumah gue sendiri, yang mana ini kan ya personal space kita ya. Jadi gue seneng banget ya, walaupun menghadap buat izin syuting ini kan sebenarnya agak susah ya di awal, karena nyokap gue ya namanya perempuan, kita pakai kamar, dan itu kan kamar cewek-cewek yang mana itu ya personal space buat wanita kan. Cuma at the end gue seneng karena gue merasa kayak jadi hangat aja gitu loh rumah gue dengan ada teman-teman gue, dan gue tuh sengaja kenapa gue menawarkan rumah gue biar terpicture rumah gue itu ada di project pertama gue. Jadi gue merasa tiap nonton kayak ini kan gue jadi bisa nge-remind hal-hal yang kita lakuin bareng-bareng, gimana itu kameramen sampai masuk ke railing buat ngambil shot yang biar mundur gitu kan. Jadi gue kayak seneng aja gitu, dan kalau misalnya kayak gue duduk di kamar gue kayak oh di sini kan scene Alina dengan ibu, gue ke kamar adik gue oh ini scene Alina main laptop, jadi kayak iya flashback itu kayak jadi iya kenangan manis aja gitu buat gue kayak gitu. Itu yang paling parah pas kameramen sih. Iya. Itu kameramennya tuh di belakang tuh. Iya, kameramennya. Bener-bener. Di gimana cara ngambilnya kayak gini. Betul gitu. Itu sempat jadi gue sempat bingung ya waktu pas baca skrip itu kan ada bagian Alina di shoot harus di ini ya main laptop di atas meja. Gue sempat pusing itu kayak ini gimana caranya kameramen bisa nge-shoot Alina pas ini kan pas lagi main laptop, karena itu FYI meja yang dipakai untuk kamar Alina ini kan nempel sama railing ya, jadi ya masa kameramen harus loncat ya, walaupun at the end juga masuk juga ke railing kayak gitu. Totalitas Iya, banget. sangat tidak terpikir kan sama dia gitu loh, benar-benar itu sepertinya bisa saya lewat situ. Iya. Awalnya gue bilang gini, gue pinginnya ngambilnya dari shotnya dari depannya Alina. Terus bisa nggak, lu nyanggupin nggak? Sanggup gue, katanya gitu. Yaudah, gas aja katanya.
Kalau misal dari saudara sendiri, momen yang paling berkesan dalam produksi short movie Alina? Momennya itu kalau menurut gue adalah momen kebersamaannya. Jadi momen kebersamaan itu tuh nggak bisa digantikan dengan apapun ya. Setelah syutingnya, kayak ada makan bersamanya, terus evaluasi bersama. Itu kayak momen yang menurut gue salah satu momen yang gak bakal tergantikan gitu. Momen dimana scriptwriter ngumpul untuk nulis skripnya, itu juga momen yang gak bisa terlupakan. Momen development yang ngumpul, pokoknya semua momen yang kebersamaan itu adalah momen yang terbaik menurut gue di dalam syuting short movie Alina ini. Ya karena memang akhirnya kita ngerjainnya bareng-bareng. Iya benar. Kita ngerjainnya bersama, jadi di saat kita yang sebelumnya itu hampir ya paling ketemu misalnya di kelas gitu. Tapi di project kali ini kita ngerjain apa-apa tuh bareng-bareng. Dikit ada ini dikit kita ngumpul, ini ngumpul. Dan akhirnya itu bentar lagi harus iya jadi kayak ngerasanya pasti gue ngerti. Nah, pertanyaan keduanya, itu yang terakhir. Apa harapan kalian? Apa harapan kalian dengan adanya produksi short movie ini? Ketika nanti ditonton oleh banyak orang, perasaan apa yang kalian harapkan penonton-penonton itu bawa gitu setelah menonton short movie ini? Kalau misalnya dari Farah dulu. Nah, Kalau harapan gue, karena kita kan mengerjakan ini dengan sepenuh hati ya, full effort, pokoknya semua kita dari ya tenaga, waktu, materi, pokoknya semuanya kita curahkan dan gue berharap penonton bisa mengambil sisi baik, bisa memetik yang udah kita kerjakan selama 2 minggu terakhir, 2-3 minggu ya. Itu dan masalah di dalam drama ini tuh kan sebenarnya banyak ya. Jadi ada kayak tentang orang tua, ada cinta, dan hidup itu kan gak selalu tentang cinta. Bisa mengambil poin di mana kita tuh harus mengingat ya kalau misalnya masih ada orang tua harus berbakti, dan jangan sampai kita merasa kayak begitu orang tua udah nggak ada menyesal, dan jangan terlalu terlalu menyalahkan diri sendiri kalau misalnya rencana kita tuh nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu sih. Kalau misalnya lu ketika lu nulis terus akhirnya sekarang bisa diproduksi, sebenarnya apa yang lu harapkan dengan film ini, short movie ini? Yang diharapin sih sebenarnya mungkin banyak banget di luar sana Alina, ya kan, tentunya yang nggak bisa ngungkapin perasaan dia, apalagi ada di situasi yang gue walaupun gue nulis, walaupun Lutfi bilang tadi kayak karena gue nulis gue jadi bisa membawa karakter itu, tentunya itu juga pelajaran juga buat gue dan gak gampang. Tentunya gue harus belajar lagi acting yang bagus gimana. Tentu itu hal yang mungkin di Alina di luar sana tuh banyak Alina di luar sana tuh yang takut buat cerita, takut buat ungkapin kekecewaan dia kayak gitu. Jadi gue cuma mau bilang untuk teman-teman atau nanti bakal nonton film Alina ini, gue cuma bilang pokoknya apapun yang kalian rasain nanti ketika kalian nonton ini ataupun setelah nonton ini, gue harap kalian bisa jadi diri kalian lebih baik lagi tentunya. Dan gue harap juga kalian bisa memetik hal-hal yang baik di dalam film ini gitu. Kayaknya sih. Kalau Pak Sutradara sendiri, apa harapannya? Kalau tadi dari emosional udah ya, terus dari pribadi udah juga. Nah kalau dari gue, dari segi sutradaranya tuh gimana film ini tuh kan, ya setiap film atau setiap orang tuh pasti ngalamin yang namanya masa harapannya, terus masa jatuhnya pasti dia ngalamin, terus masa bangkitnya, terus masa dimana dia keberhasilannya gitu kan. Nah gue maunya ketika mereka nonton film ini, mereka tuh harus sadar ketika nonton misalnya mereka lagi di masa jatuh. Nah mereka harus sadar bahwa setelah jatuh itu ada bangkitnya. Ya kan kita tahu sebagai kita seorang muslim ya, di dalam Quran surah Al-Insyirah juga dijelasin itu kan, inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Gimana ketika lu jatuh, lu dalam terpuruk, lu lagi ada masalah yang bertubi-tubi ngehantam lu gitu kan.
lu harus sadar bahwa setelah itu tuh ada kemudahan untuk lu gitu. Nah, gue maunya kita sebagai mahasiswa tuh janganlah jadi mahasiswa yang lemah gitu. Jadi kita harus bangkit, ya namanya film ini dibuat juga untuk mahasiswa juga kan. Kita harus bangkit, kita harus belajar lagi. Nah, ketika kita sudah nemu kebangkitan itu, maka percayalah ke depannya kesuksesan yang akan lu dapat gitu. Keren. Keren parah. Oke, teman-teman Kopi Friends, ya itulah penjelasan terkait short movie ini bersama para kru dan cast di short movie kali ini. Rencananya film ini bakal tayang di 22 Februari 2025. Oke. Di mana? Sorry. Di Aula Zaleha. Aula Zaleha. Jadi nanti kalau misalnya memang kalian Tertarik dan berpunya berkesempatan untuk hadir, iya. kalian bisa datang ke Aula Zaleha dan nonton film ini. Ya semoga aja bisa membuat para penonton jadi ikutan bangga juga Iya, gitu ya. benar. Karena benar-benar ini proyek pertama dan kerjainnya juga benar-benar sepenuh hati. Ya. Dan ini FYI-nya short movie pertama di PT IKI. Oh iya. Iya. Wow, itu informasi yang sangat Iya. bagus. Karena maksud gue, tapi emang iya. Pertama ya? Iya, karena kalau gue lihat-lihat sebelumnya emang nggak ada untuk short movie yang se-effort ini gitu ya. Kalau mungkin ada sih yang kayak buat film-film pendek, ya cuma kamera sama orangnya sama pemerannya doang. Nah, kita nih yang bener-bener buat yang se-effort ini gitu nah. Oke. Yang sampai Betul. Ya semoga aja short movie ini bisa jadi inspirasi buat banyak orang lah ya. Karena dari gue pribadi sih gue berharap juga bahwa dengan adanya short movie ini banyak orang yang akhirnya terinspirasi untuk mencoba hal-hal baru lagi gitu. Supaya mereka nggak nutup diri aja dengan bilang kayak ya udahlah kayak itu kayaknya nggak mungkin deh, itu nggak mungkin deh, itu nggak mungkin dan berani untuk merealisasikan mimpi-mimpinya selanjutnya gitu. benar. Terima kasih banyak untuk para bintang tamu terutamanya dan juga terima kasih banyak juga untuk para penonton yang udah menyaksikan siniar kali ini. Ditunggu aja konten-konten selanjutnya dari Hima Kopi. Kita lihat di Hima Kopi Podcast nanti bakal ngundang bintang tamu siapa lagi nih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.